Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Praise the Lord. Puji Tuhan, It's so good to be with you today. senang bisa berjumpa dengan saudara lagi hari ini. I hope you have your Bible with you. Saya harap saudara sudah siap dengan Alkitab saudara. So we're going to open to 1 Peter 1, Jadi kita akan membuka dari 1 Petrus pasal 1 and continue our study dan terus belajar in verses 13 to 16. di ayatnya yang ke-13 sampai 16. Okay. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amen. Amen. So our goals in our Christian walk are to conduct ourselves in this manner. Jadi tujuan kita dalam kehidupan kekristenan kita harus bersikap seperti ini. So there's three things I would like to look at today. Jadi 3 hal ini saya ingin saudara perhatikan dengan baik hari ini. Number one is gird up the loins of your minds. Yang pertama, istilahnya itu ikat pinggang dari pikiranmu. Number two is rest your hope fully upon Jesus Christ. Yang ketiga, biarlah pengharapanmu sepenuhnya ada pada Yesus. And the third one is to enter into God's holiness. Dan yang ketiga adalah masuklah dalam kekudusan Allah. So first of all, we're going to look at the word gird up. Jadi yang pertama saya ingin saudara perhatikan kata ikatlah. So to gird means to take charge of. Mengikat artinya kita mengambil alih. Take charge of what's going on in your mind. Ambil alih apa yang berlangsung di pikiranmu. We know that this is the greatest war on the earth in this hour. Kita tahu ini adalah peperangan yang terbesar di dunia ini, di hari-hari ini. We only have to look at our phones or our computers to realize this. Kita hanya perlu memeriksa di HP kita, di komputer kita, dan kita pasti langsung menyadarinya. That we have to restrict what our eyes see. Oh, kita harus menjaga apa yang mata kita lihat. And what our minds think. Dan apa yang pikiran kita pikirkan. In Ephesians 6 is the list of our spiritual dress for the warfare that we're in.
Dalam Efesus pasal 6 itu ada yang namanya daftar peperangan rohani yang kita daftar perlengkapan senjata rohani yang perlu kita miliki. And in verse 13, it tells us to take up the whole armor of God that we might be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Dan di ayat 13 dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya. And withstand means that you are resisting and standing face to face against an adversary. Tetap berdiri artinya saudara bisa menghalau, bisa berdiri tegap waktu engkau menghadapi musuh. Because this Christian walk is not for the feeble. Karena perjalanan kekristenan bukan untuk orang-orang lemah. We are entering a war of God against Satan. Kita masuk dalam peperangan melawan setan bersama-sama dengan Allah. And we must be dressed to withstand the evil. Dan kita harus punya perlengkapan senjata yang lengkap supaya kita bisa melawan kejahatan, melawan musuh. So you need to take verses 10 to 18 of Ephesians 6 and memorize those scriptures. Jadi mari saudara, engkau harus benar-benar memiliki apa yang ada di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Hafallah ayat-ayat tersebut. Because the natural soldier does not enter a war without being equipped. Karena secara jasmani seorang prajurit, seorang tentara tidak mungkin dia masuk dalam peperangan sebelum dia diperlengkapi. And so it is the same with the spiritual war. Demikian juga dengan peperangan rohani. We must be dressed to face that spiritual war. Kita harus memiliki perlengkapan yang benar untuk menghadapi peperangan rohani. To have the strength to stand our ground for truth. Supaya kita punya kekuatan untuk berdiri teguh dalam kebenaran. And so one of the most important things in verse 14, it tells us to stand having our waist girded with truth. Jadi salah satu hal terpenting dalam ayat 14, kita harus berdiri teguh. Kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Because we certainly are going to come up against lies. Karena pastinya kita akan menghadapi yang namanya kebohongan-kebohongan. And the only way we can battle lies is with the truth. Dan satu-satunya cara kita bisa berperang melawan kebohongan adalah dengan berdiri berdasarkan kebenaran. And that's why we have to have our waist girded or tightened with truth. Makanya ikat pinggang kita itu harusnya diikat dengan kebenaran. We have to be dressed in Christ's garments. Kita harus berjubahkan pakaian Kristus. And that's after we receive him as our Lord and Savior. He covers us with his precious blood and makes us clean. Setelah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia membasuh kita dengan darahnya yang sangat berharga dan membuat kita bersih. And that is how we receive Christ's righteousness over us. Begitulah cara kita menerima kebenaran Kristus atas hidup kita. But it is not our righteousness. Tapi itu bukan kebenaran kita sendiri. It's because we put our faith in the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Itu karena kita menaruhkan iman kita pada pengorbanan Yesus Kristus.
And so our mind becomes changed. Supaya pikiran kita itu berubah. In verse 17, it says, take the helmet of salvation. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, gunakanlah ketopong keselamatan. So that protects our heads. Jadi itu melindungi kepala kita. That renews our minds. Itu memenuhi pikiran kita, membaharui pikiran kita. And we need to focus on the renewing of our minds. Dan kita harus fokus pada pembaharuan pikiran kita. So Romans 12, 1 and 2 takes us into this. Jadi Roma 12 ayat 1 dan 2 membawa kita kepada hal-hal tersebut. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Romans 12, right? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So in verse 2, it says, don't be conformed to this world. Khususnya di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. And what does conformed mean? Apa maksudnya menjadi serupa? It means to be made in the shape of. Artinya dibentuk seperti. But God wants us to have our minds transformed. Tuhan mau pikiran kita diubahkan. And to transform our minds means to have them go from the earthly to the heavenly. Dan untuk mengubahkan pikiran kita, kita harus mulai dari hal-hal yang awalnya kedagingan, kita diubahkan menjadi makhluk surgawi. So he wants to change our mindset from what we are to what Jesus is. Jadi dia mau kita, pikiran kita berubah dari siapa kita menjadi seperti dia. And he wants to do that because he wants to prove that which is good, acceptable, and the perfect will of God. Jadi Tuhan mau kita melakukan itu karena dia mau kita membuktikan apa yang baik, kita bisa tahu apa yang berkenan, apa yang sempurna. And we cannot fulfill God's plan when we are Kita in our carnal mindset. kita tidak bisa memenuhi, menggenapi rencana Allah kalau kita hanya menggunakan pikiran kedagingan kita. Because our natural minds are of this earth. Karena pikiran kedagingan kita ini adalah dari dunia. And that is why we must read the word daily to get our minds cleaned and transformed. Makanya kita perlu membaca firman setiap hari supaya pikiran kita bersih dan diubahkan. We cannot trust in our own understanding of who God is. Kita tidak bisa hanya memakai pikiran atau pemahaman manusia kita untuk mengenal Allah. But we will find him as we daily seek to read his word and do it. Tapi kita akan menemukan itu ketika kita setiap hari mau mencari wajahnya dan melakukan firman-Nya. So our second point that we're going to do from 1 Peter 1 is we're going to rest our hope fully upon Jesus' grace. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu kita menaruhkan pengharapan kita sepenuhnya kepada kasih karunia Allah.
Because before we can walk with him, we're going to have to trust what Jesus has done. Sebab sebelum kita bisa berjalan bersama Dia, kita harus percaya apa yang dilakukan oleh Yesus. We're going to have to know the revelation of Jesus and what he did at the cross. Jadi kita harus tahu pewahyuan Yesus dan apa yang dilakukannya di atas kayu salib. Because that is the place where he bought us back. Sebab itulah tempat di mana Dia membeli kita kembali. He paid for you and for me with his own precious blood. Dia datang kepada, Dia membeli saudara dengan mahal, dengan darahnya sendiri. So never take this salvation lightly. Jadi jangan pernah menganggap keselamatan itu hal yang ringan. But always with sobriety. Tapi selalu dengan kesadaran yang penuh. So where is your trust today? Jadi di manakah percayamu hari ini? Is it in your profession or your ability? Apakah ada dalam profesimu? Apakah ada dalam kemampuanmu? Or is it in the grace of the Lord Jesus Christ? Atau ada dalam kasih karunia Yesus Kristus? Where do you go with your troubles? Kemana saudara pergi dengan persoalan saudara? Peter's telling us here to bring ourselves, body, soul, and spirit, to Jesus. Petrus berkata kepada kita di sini untuk mempersembahkan tubuh jiwa rohmu kepada Yesus. Let us read another scripture, 2 Thessalonians 1:7. Mari kita baca ayat yang lain dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. So, Paul is writing to the Christians at Thessalonians. Jadi Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Tesalonika. And he is writing concerning their troubles. Dan dia menulis berdasarkan tentang persoalan mereka. And he says, rest with us. That means they were having troubles too. So join together and focus on how we're to handle our troubles. Jadi dikatakan kita harus fokus dan mengerti bagaimana cara mengatasi persoalan kita. So he focused the early church on the time that Jesus Christ would be revealed from heaven with his angels. Jadi yang dituliskan di sini, kita harus fokus kepada waktu ketika Tuhan Yesus dinyatakan dari sorga. And we too must have an eternal focus. Dan kita juga harus memiliki fokus yang kekal. Because the Lord is coming to earth again. Sebab Tuhan akan kembali ke dunia ini. And he's coming with his mighty warring angels. Dan dia datang dengan malaikatnya yang bernyala-nyala. And the Lord will deliver us from our trouble. Dan Tuhan akan membebaskan kita dari persoalan kita. But we need to be watching for him. Tapi kita harus selalu menantikan dia, memperhatikan. 2 Corinthians 12:9 says, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. So this is just the opposite of our human life, isn't it? Jadi ini seperti kebalikan dari kehidupan duniawi kita. But this is how God works. Tapi begitulah cara Tuhan bekerja. He gives us enough grace to make it Dia, mem- through our weakness. dia memberikan kita anugerah yang cukup untuk kita bisa benar-benar mengatasi kelemahan kita. And in fact, that's when he shows us his power. Begitulah cara dia menunjukkan kuasanya kepada kita. Because what he wants of us is a broken spirit. So, apa yang diinginkannya dari kita adalah hati yang hancur. He doesn't want us leaning on our own strength. Dia tidak mau kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. And Paul instructed the Corinthians to glory in their infirmities, or their infirmities where they're weak. Dan kita diberikan petunjuk untuk kita bermegah dalam kelemahan kita. Because in that weakness, God's power comes forth in his fullness. Karena dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan datang sepenuhnya dalam segala kepenuhannya. I personally have experienced that. Saya secara pribadi telah mengalami hal tersebut. When I was healed from cancer, Waktu saya disembuhkan dari kanker. and I had the experience of standing under the waterfall of Jesus' precious blood. Dan saya mengalami bagaimana berdiri di bawah curahan darah Yesus. Where he cleansed me, body, soul, and spirit. Ketika dia membasuh bersih tubuh, jiwa, dan roh saya. And he gave me life again. Dan dia telah memberikan kehidupan itu kembali kepada saya. And that was 45 years ago. Itu adalah 45 tahun yang lalu. God's power is manifested when we are weak. Kuasa Tuhan dinyatakan waktu kita lemah. So our third point is that God wants us to enter into his holiness. Poin yang ketiga adalah Tuhan mau kita masuk dalam kekudusannya. In 1 Peter 1:15 and 16, it says that. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dia katakan begitu. And we read it together. 1 Petrus 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Mhm. Ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. So you might say, well, how can I be holy? Mungkin saudara berkata, bagaimana saya hidup kudus? Because I am a sinner. Sebab saya adalah seorang berdosa. And even when I have come to Christ, I still have my daily challenges. Kalaupun saya datang kepada Kristus, tetap ada tantangan dalam kehidupan saya sehari-hari. But we receive God's holiness by faith. Tapi kita telah menerima kekudusan Allah dengan iman. Because it's his righteousness that makes us holy. Sebab kebenarannya lah yang menjadikan kita kudus. And we give him our sin-stained garments, and he gives us a pure white robe of righteousness.
Dan kita menukarkan jubah dosa kita dengan jubahnya yang murni, yang kudus, seperti jubah putih bersih. Then he wants us to walk in that holiness. Yang dia inginkan adalah mari kita berjalan di dalam kekudusan tersebut. Holy means sacred or pure. Kudus artinya benar-benar kudus, benar-benar murni. Let us read 1 Thessalonians 3:13. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. So I want you to note here the word he, so that he may establish your hearts blameless in holiness. Jadi saya ingin saudara lihat di sini kata dia, dikatakan dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Because it's his desire that we come into holiness, it's also his work to make us holy. Karena itulah kerinduannya untuk kita hidup kudus, dan dialah yang mengerjakan kekudusan itu dalam hidup kita. And that was Paul's prayer for the saints then and now. Itulah doa dari Paulus untuk orang-orang kudus pada saat itu dan untuk hari ini. And this is a process, a quality, and a condition. Ini adalah proses, kualitas, dan kondisi. This is the quality of holiness in our conduct. Ini adalah kualitas kekudusan dalam sikap kita. We need to realize that this is something we need in our Christian walk. Kita harus menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kekristenan kita. Because that is the character of God. Karena itu adalah karakter Allah. In the Old Testament, the Hebrew word for holy is kadosh. Dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama maksudnya, kata Ibrani daripada kudus adalah kadosh. And that means to set apart or be dedicated to a sacred purpose. Itu artinya dipisahkan, disendirikan, didedikasikan untuk tujuan yang kudus, yang mulia. He wants his church to be holy, sacred, and clean. Dia mau gerejanya kudus, gerejanya murni, gerejanya bersih. Holiness is separation from everything profane and defiling. Kekudusan adalah pemisahan dari semua yang tidak baik, yang najis, yang haram, ya. And it's dedication to everything that is holy and pure. Dan ini adalah dedikasi kepada semua yang kudus dan murni. God is entirely holy in his nature. Saudara, Tuhan itu benar-benar kudus dalam sifatnya, In his motives, dalam motivasinya, motifnya, in his thoughts, pikirannya, in his words perkataan-perkataannya, and deeds. dan perbuatannya. So he is called Kadosh, the Holy One. Makanya dia disebut sebagai kadosh, yaitu yang maha kudus. Or Kadosh Israel. Atau kadosh Yisrael artinya yang maha kudus Israel. And that was how he began to reveal himself to Israel in the Old Testament. Begitulah dia memperkenalkan dirinya kepada umat Israel di perjanjian lama. And it's how he wants us to walk today. Dan seperti itulah yang
diinginkannya untuk kita jalani hari-hari ini. God calls us into a new life, Tuhan memanggil kita ada dalam kehidupan yang baru, a new person, pribadi yang baru, separate from this world. terpisah dari dunia ini. He cleanses us with his holy blood and makes us holy. Yang membersihkan kita dengan darahnya yang kudus dan menjadikan kita kudus. In 1 Peter 2:9 we read, Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. and because of this, God wants you to go out and shine that light in the darkness. Dan oleh karena ini Tuhan mau saudara keluar dan bercahaya di kegelapan. So whatever trials we go through, that is only a momentary difficulty. Jadi apapun ujian cobaan yang kita lewati, ini semua hanyalah kesulitan-kesulitan sementara. We want to obey the will of God. Kita mau taat kepada kehendak Tuhan. And we want our lives to count for God in eternity. Dan kita mau hidup kita diperhitungkan oleh Allah di dalam kekekalan. So I hope these thoughts have encouraged you today. Jadi saya berharap pemikiran-pemikiran ini bisa memberi dorongan dalam hidup saudara hari ini And strengthen your focus on the Lord Jesus dan menguatkan Christ. fokus saudara pada Tuhan Yesus Kristus. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we come to you again. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sekali lagi. We know that we deserve nothing, Kami tahu kami tidak berhak mendapatkan apa-apa. but we have received your grace, Tapi kami telah menerima janji-janjimu, which brings us into a whole new life. yang membawa kita kepada seluruh kehidupan yang baru. And I pray that every listener today will Aku berdoa experience your love in a new way. setiap pendengar hari ini bisa mengalami kasih-Mu dengan cara yang baru. I pray that their minds will be strengthened Aku berdoa pikiran mereka dikuatkan to focus on eternal values untuk fokus kepada nilai-nilai kekal and to live their lives as a shining light for you in this dark world. dan untuk hidup bercahaya bagimu di dunia yang gelap ini. Because we know you are calling your saints to be the lights and shine your gospel forth in this hour. Karena kami tahu Engkau memanggil kami orang kudus untuk menjadi terang-Mu dan bercahaya untuk Injil-Mu dinyatakan. So we pray that your gospel will go forth with might and power across the Indonesian islands. Kami berdoa Injil-Mu itu dinyatakan terus, khususnya di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, With power and love dengan kuasa dan kasih that they've never experienced before. yang mereka belum pernah alami. And we bless Indonesia today in Jesus' name. Dan kami memberkati Indonesia hari ini di dalam nama And Yesus. this ministry, and I pray that they will fulfill your will in that part of the world. Dan aku berdoa pelayanan ini bisa menggenapi kehendak-Mu di belahan dunia tersebut. And we thank you for this opportunity to share your word. Dan kami bersyukur buat kesempatan untuk bisa memberitakan firman-Mu.
In Jesus' name, amen. Di dalam nama Yesus. Amin. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto